Monggo Mbak Uga bisa dimulai. Oke. Halo semuanya, selamat malam. 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 Selamat malam. Oke. Jangan bosan-bosan sama ketemu Malam, sama Mbak. aku lagi untuk halo. Untuk membacakan atau menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Uga dari FFC 18. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telat banget ya, nggak apa-apa. Terima kasih salamnya. Ya, perkenalkan aku Uga dari FFC 18. Aku di sini diberikan kepercayaan untuk menjadi pembawa acara pada presentasi karya pada malam hari ini. Di sini perkenalkan aku sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara. Yang pertama ada pembuka dan doa, yang kedua ada penjelasan tentang apa sih itu PAMBES atau Pameran Besar FFC UNS 2001 dengan tema Who Movement, dan ketiga masuk ke acara presentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, doa tidak pernah dicukupkan. Langsung aja ke acara berikutnya, yaitu penjelasan tentang Pameran Besar FFC UNS 2021 dengan tema Who Movement. Jadi kata Who, Move, and Man ini berasal dari kata dasar woman yang disisipkan kata move di bagian tengah, memiliki makna bahwa ruang gerak perempuan selalu diiringi pergerakan dan perubahan positif bagi peradaban masa kini yang dinamis. Nama tersebut bertujuan untuk melawan berbagai stigma di masyarakat dan melakukan perbaikan sudut pandang perempuan dari berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan budaya. Serta sebagai bentuk penghargaan atas tercapainya gerakan yang diinisiasi oleh kaum perempuan yang berani melepas apa yang menjadi beban dalam dirinya, sehingga kaum perempuan merasakan kebebasan tanpa ada rasa terkekang sesuai dengan keinginan dan kreativitas masing-masing, sehingga mampu memberikan kesadaran pada masyarakat terhadap perempuan sekarang dan bisa saling menghargai serta menjadi satu sama lain. Begitu teman-teman arti dari Who Movement. Dalam banget ya artinya, para gila. Makanya sekeren itu dan sebagus itu, dan karya-karyanya pastinya tentang perempuan, dan kebanyakan foto-foto kita mengangkat ada yang perempuan dari segi pekerjaan yang double dan lain sebagainya. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke acara selanjutnya, yaitu presentasi nih. Nah, seperti yang aku bilang tadi, banyak banget karya-karya yang keren-keren yang bakal dipresentasikan pada malam hari ini. Langsung aja kali ya. Ini udah pada siap kan ya, para pameris-pameris yang hebat-hebat ini? Siap. Wah, paling semangat ini. Siapa tuh tadi, Sasa ya? Iya, Sa. Mantap. Bukan. Kalau bukan Sasa, berarti Sasa aja kali yang duluan. Enggak. Kita udah ada pameris yang mau mengajukan diri untuk duluan nih presentasi karyanya. Ada Mbak Indah. Halo Mbak Indah. Halo, selamat malam semuanya. Ini cantiknya malam ini. Malam. Malam-malam. Oke Indah, waktu untuk presentasi kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Uga atas waktunya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Kurnianingrum dari FFC 2018. Mungkin juga udah pada kenal juga. Di sini, aku mau mempresentasikan foto dari aku untuk pameran besar FFC 2021 yang berjudul Peran Ganda Perempuan. Oke, yang pertama, kenapa aku ngambil judul Peran Ganda Perempuan? Karena berangkat dari kayak
berawal dari budaya Jawa yang banyak mengatakan kalau perempuan itu nanti setelah menikah pekerjaannya itu di dapur, mengurus rumah tangga seperti itu. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, apalagi di zaman sekarang ini yang semakin berkembang, banyak perempuan meskipun ia sudah memutuskan untuk menikah, tetapi ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya yang sudah ia sukai dan mungkin lingkungannya juga sudah nyaman. Jadi ia tidak bisa meninggalkan pekerjaan tersebut hanya untuk berfokus untuk mengurus kegiatan rumah tangganya. Jadi meskipun ia sudah menikah, tetapi ia sudah menikah dan bekerja, tetapi tidak semena-mena dia menghabiskan seluruh waktunya mungkin untuk bekerja, tetapi ia masih tetap menyempatkan waktunya juga untuk mengurus rumah tangga. Seperti, ya dasarnya perempuan ya bersih-bersih rumah seperti itu, memasak dan hal sebagainya. Mungkin jika sudah sudah dikaruniai seorang anak, mungkin juga mengurus anaknya. Jadi kayak gimana ya, perempuan itu juga harus tangguh untuk menepis anggapan-anggapan bahwa ya kalau kamu udah menikah ya kamu harus fokus sama keluarga kamu, jangan kayak mentingin pekerjaan kamu aja. Tapi sebagai perempuan pasti ya ia tidak bisa mengesampingkan keluarganya, apalagi kalau misal sudah dikarunia seorang anak, karena naluri seorang ibu itu pasti ada. Jadi ya ia harus menguatkan bahunya untuk bisa membagi perannya sebagai seorang pekerja dan sebagai seorang perempuan yang mengurus kegiatan di rumah. Seperti itu, kurang lebih penjelasan dari aku. Oke, teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya sama karyanya Mbak Indah nih. Dan ini kan juga ada di share screen tentang karya-karyanya Mbak Indah. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Hai sahabat. Tidak ada yang ingin bertanya sahabat? Bentar ya Mbak Uga, mikir dulu ya. Oke. Nggak boleh lama-lama mikir loh, ntar keburu hilang. Ini ada yang FFC 19 juga ya? Mungkin yang FFC 19 juga bisa atau dari umum juga bisa bertanya, kenapa sih Mbak Indah pengen fotonya terlihat seperti itu? Atau kenapa dalam visualnya dibikin setengah-setengah bajunya? Yaudah deh, aku aja yang tanya. Kenapa sih Indah, kamu pengen mengkonsep fotomu tuh dengan yang aku bilang tadi kayak bajunya sebelah-sebelah kayak gitu tuh, kenapa sih sebenarnya, alasannya apa? Kenapa kamu bikin sebuah fotomu se-ikonik seperti itu? Terima kasih, tolong dijawab. Oke Mbak Uga, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama itu sebenarnya aku nggak kepikiran bakal kayak setengah-setengah kayak modelan Hudson kayak gitu ya. Jadi waktu itu aku konsultasi ke Mas Munir tentang konsep aku ini. Terus dapat saran dari Mas Munir kalau bisa fotonya dibikin dalam satu foto itu sudah menggambarkan dua peran wanita itu sebagai pekerja dan seorang perempuan yang mengurus kegiatan di rumah. Jadi kayak saran dari Mas Munir tuh dibuat seperti Hudson aja, nanti bisa di blending pakai Photoshop kayak gitu, Mbak. Wih, mantap ya, keren gitu loh, maksudnya kayak nggak ada sesuatu, kayak ada sesuatu yang berbeda dari sebuah foto-foto yang ditampilin kayak biasanya gitu. Jadi kayak, wow, ingin kepo sih. Terus juga keren sih konsepnya gitu sih. Ih, bingung mau ngomong apa. Makasih. Oke, makasih Indah udah mau mempresentasikan karyanya. Atau dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi tentang karyanya Mbak Indah? Mau nanya dong Indah. Oke, boleh. Ya, Val, boleh. Oh, Valinda. Ya, monggo Valinda. Mau nanya, suaraku lancar ya?
Lancar kok, lancar. Selancar cintaku padamu. Mau nanya, prosesnya itu berapa lama? Dan soalnya aku lihat di namanya yang di foto versi Hudson itu kayaknya tuh mulus banget gitu loh, udah kayak nggak kelihatan toppingnya, bener-bener kayak perfect. Nah itu editingnya berapa lama sih, Dah? Oke, kalau itu ngeditnya itu sebenarnya aku dibantu sama temen aku. Jadi kayak gimana ya? Jujur kalau aku sendiri kalau pakai Photoshop tuh ya masih amatir lah. Jadi aku minta tolong temen aku buat ngebantuin ngeblendingnya gitu. Terus waktu itu ngeblendingnya tuh berapa jam ya? Sekitar 3 jaman kayak gitu. Soalnya buat ngepasin apa ya 2 fotonya itu sih yang lama. Berarti itu aplikasi yang dipakai cuman apa tadi deh? Photoshop aja. Photoshop, iya, heeh. Oke. Thank you, Nda. Oke, Val, sama-sama. Oke, makasih Valinda atas pertanyaannya. Ini udah nggak ada yang mau bertanya lagi atau... Waalaikumsalam, ada yang nanya, ada yang ngechat nih. Oke, kita mungkin langsung lanjut aja. Boleh teman-teman? Oh, ada pertanyaan lagi? Oke, Mbak Uga, langsung. Ya? aku mau tanya, Oh, boleh sayang, silakan. ini apa namanya? Aku mau tanya kayak prosesnya Indah pas waktu motret itu, waktu itu perlu apa aja? Terus kan tadi ada foto yang di blend. Nah itu tuh tipsnya apa aja sih supaya kita tuh pas nyatuin itu bisa benar-benar kelihatan apa namanya ya? Nggak kelihatan kalau digabung gitu loh, kayak blendingnya tuh bisa halus gitu. Itu tipsnya apa aja sih Indah dari pas pemotretannya? Udah itu aja. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi, yang dibutuhin buat motretnya itu ya, Ti? Gimana Indah? Maaf. Pertanyaan yang pertama tadi, yang dibutuhin buat motret itu. Iya. Oke, aku jawab ya, Ti. Jadi, buat motret itu, aku pakai studio. Jadi itu studio kenalan dari temenku. Jadi apa ya, di situ kan kayak udah disediain kayak apa ya, apa sih, trigger atau perlengkapan kayak gitu, background putih atau hitamnya itu udah disediain. Jadi kayak tinggal bawa kamera aja, terus modelnya ini tuh temen aku sendiri. Jadi kayak aku sama temenku tuh datang ke sana bawa perlengkapan dari rumah yang udah kita siapin, terus kita langsung motret di situ. Nah, terus yang kedua buat tips ngeblendingnya biar apa ya, kelihatan mulus kayak gitu tuh yang pertama kita nyesuaiin dulu kayak apa postur yang sesuai. Jadi kayak disejajarin gitu biar nanti pas apa ya nempelin fotonya itu nggak terlalu susah gitu. Jadi kayak misal motretnya tuh setengah-setengah gitu, yang apa pas motret setengah itu kayak disesuaiin seberapanya gitu. Jadi dikira-kira gitu biar kayak pas gitu pas waktunya blending gitu, Ti. Oh, terus untuk apa ya, kayak ngatur cahayanya itu kamu gimana, Ndah? Kalau ngatur cahayanya itu tinggal itu diatur aja, Ti. Pokoknya dua foto itu disamain. Disamain terus sama di ini lagi sih, diedit lagi di Photoshop, pakai Photoshop buat apa ya, biar kayak seimbang gitu. Oh, oke, Indah, makasih Indah. Sama-sama, Ti. Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Tia atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya cukup. Ini ada yang tanya di room chat, Mbak Uga. Oh, oke, sorry, nggak kebaca.
Oke. Oleh yang bertanya, Assalamualaikum, adakah Mbak Indah membuat foto-foto anak-anak perempuan yang bergelut dengan kehidupannya, misal mengasuh adik sembari bermain dan sebagainya? Silakan dijawab, Indah. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk foto yang seperti kehidupan seorang kakak yang mengasuh adiknya, saya nggak ada foto yang seperti itu karena saya fokusnya hanya untuk yang di pameran ini, gitu. Oke, apakah sudah menjawab, Mas Henry? Halo? Oh, sepertinya sudah sedikit terjawab ya, Indah, atas pertanyaannya dari Mas Henry tadi. Oke, kalau gitu bisa kita langsung lanjut, teman-teman, ke pamer selanjutnya. Oke. Maaf ya kalau ada sedikit gangguan-gangguan suara. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya ada Valinda. Kepada Valinda, silahkan. Oke, halo. Suaraku jelas ya, Mbak ya? Walaupun agak sedikit robot, it's fine sih, masih kedengeran. Oke, maaf di sini mungkin agak berisik karena lagi di dalam Hartono Mall. Mungkin teman-teman Solo bisa mampir ke Hartono Mall karena kita lagi gelar karya di. Halo teman-teman. Aku ganti device karena di device aku sedang problem. Sekarang lancar ya suaranya? Sedikit terpendam. Tapi masih bisa terdengar jelas ya? Ini sedikit terdengar jelas, tapi agak ramai. Begitu. Oke, langsung aja. Dari operator mungkin bisa ditampilkan terlebih dahulu fotonya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Valinda Kolonika Rosidi. Di sini foto yang saya bawa itu dengan judul adalah Suara Perempuan. Kenapa saya memilih ini? Karena akhir-akhir ini kita sedang digemparkan dengan isu soal RUU PKS. Nah, saya tertarik banget untuk angkat soal ini karena di sekitar saya pun juga masih banyak banget teman-teman atau orang-orang sekitar saya yang dia itu mendapatkan perilaku tidak menyenangkan yang itu sebenarnya mengarah kepada pelecehan seksual. Tapi tanpa disadari mereka bersikap ya udah biasa aja karena nggak adanya teguran atau memang nggak adanya aturan-aturan yang mengikat soal tindakan pelecehan seksual tersebut. Nah, kemudian dari foto ini sebenarnya foto yang saya ambil itu beralur ya teman-teman. Jadi mulai dari bagaimana dia mendapatkan pelecehan seksual itu terjadi sampai pada akhirnya muncullah keinginan atau suara-suara perempuan ini untuk mewujudkan disahkannya RUU PKS. Ya, seperti yang ada di layar ini, itu ada seorang perempuan yang dia itu mengekspresikan tanpa memperlihatkan ekspresi wajahnya, di mana gimmick atau gestur tubuhnya itu seakan-akan dia tuh cemas karena adanya mental illness, kemudian ada kekerasan, ada bullying, pelecehan, bentuk-bentuk ketidakadilan yang justru menimpa kepada korban itu sendiri. Padahal seharusnya korban itu mendapatkan perlindungan, bukan malah mendapatkan victim blaming atau malah justru dikucilkan dari masyarakat sekitar. Nah, inilah yang menunjukkan visualisasi bahwa ada seorang korban yang dia malah sudah tertimpa musibah, masih tertimpa tangga juga. Mungkin bisa di next, operator. Masih ke mute, sorry. Oke, Valinda, terima kasih. Terima kasih, belum selesai. Oh, belum selesai. Maaf. Nggak apa-apa, terima kasih, itu penting ya. Untuk yang pertama, sama-sama. Untuk next foto, coba di next foto dulu.
Terus sebenarnya ini menggambarkan tentang bagaimana perempuan ini sebenarnya terlihat sangat depresi ya akan segala tekanan yang menimpa pada dirinya. Dan maksud dari cahaya di sini adalah dia itu di dalam kegelapan sebenarnya, tapi dia membutuhkan ini loh, cahaya, dia tuh haus akan cahaya, akan keadilan gitu. Jadi itu lebih kepada simbolis. Jadi foto yang saya tampilkan ini foto simbolik, di mana ini adalah opini yang saya bikin terkait dengan pelecehan seksual yang menimpa. Terus kemudian ini adalah bagaimana perempuan ini atau korban pelecehan seksual ini secara tidak langsung membungkam apa yang telah terjadi pada dirinya. Dia tidak berani untuk mengungkapkan ke masyarakat karena ketika dia melaporkan maka secara nggak langsung juga dirinya lah yang malah justru dicemooh atau dikucilkan atau malah dipermalukan. Terus yang ini adalah bagaimana ia menginginkan ada RUU PKS. Nah, di sini tuh di belakang terlihat bahwa wajah yang ditampilkan itu seperti ini loh. Cek. Oke, aman ya. Tadi ke-mute mulai dari mana, maaf. Terus kemudian ini menggambarkan bahwa perempuan itu memang sebenarnya membutuhkan keadilan, membutuhkan hak-hak yang memang harus diwujudkan gitu. Karena hak perempuan itu adalah hak kemanusiaan. Jadi ini caption yang saya bikin, bisa dibaca ya teman-teman. Wanita ini bukan hanya wani ditata, tapi juga wani berkata. Oke, terima kasih. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Oke. Baik, Valinda, maafkan saya tadi device-ku error, jadi kupikir udah selesai, soalnya berhenti gitu. Maaf, ada suara-suara agak... Oke. Maaf ya. Aku jawab ya. Oke. Adakah yang ingin bertanya tentang tema atau karya yang diangkat sama Valinda ini, teman-teman? Lewat chat juga boleh, teman-teman. Kalau misalkan malu nih untuk open mic. Halo? Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Kalau malu bisa lewat chat nih. Kalau enggak, aku jadi yang bertanya. Aku lagi nih yang tanya nih, teman-teman. Oke, monggo Mbak Uga. Aku mau nanya, kamu ada kepikiran ngangkat tema kayak gini yang maksudnya yang benar-benar bisa dibilang banyak orang yang menganggap ini tuh kadang kurang serius ya, kayak menyuarakan sesuatu tuh adalah suatu hal yang susah gitu untuk wanita-wanita yang mungkin menjadi apa ya dibilangnya korban ya, menjadi korban gitu ya. Kadang tuh mereka mungkin berpikir juga apa ya, bisa dibilang kayak aku misalkan ngelaporin ntar namaku juga ikut jelek karena aku sebagai korban kayak gitu kan. Kamu pertama kali bisa dapat ide pertama kali nih kayak wah aku mau ngangkat ini nih soalnya aku ingin menyuarakan hal tersebut tuh gimana sih awal mulanya, awal banget pokoknya, dan sampai terkonsep seperti ini gitu. Oke, makasih Mbak Uga buat pertanyaannya. Jadi sebenarnya buat konsep yang aku bikin untuk Pambes ini ada beberapa. Nah, ini adalah salah satunya yang dimana aku tuh bener-bener concern banget di sini karena yang pertama memang di sekitar itu banyak hal-hal yang terjadi seperti ini. Jadi aku kepengen ngangkat soal itu dimana ini aku simbolisasikan saja dan kemudian aku berharap dengan apa yang aku tampilkan, suara-suara mereka yang aku tampilkan melalui visual ini bisa menjadi apa ya, poin penting atau memang yang harus diperhatikan untuk menyuarakan atau untuk memang
Dan untuk memang supaya suara-suara perempuan ini bisa kembali didengar, kemudian keresahan soal RUU PKS ini juga, ya ini adalah salah satu cara aja sih, seperti kampanye aja soal RUU PKS itu. Jadi kamu emang udah dari awal udah terfokus untuk ke situ ya, Val? Yap. Mantap sekali. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Mungkin kayak, kenapa Valinda memvisualisasikannya seperti itu? Atau bagaimana? Kenapa ngambil sudut pandangnya tentang seorang wanita, terus yang di belakangnya ada tulisan-tulisan, atau yang fotonya yang dia ngambil kayak gitu, apa sih, ngeblur tangannya gitu. Ya, dia mau nanya ke teknik-tekniknya nih, kayak gimana sih Mbak caranya, gimana sih Mbak, atau gimana gitu. Oh ya, Mbak Uga, aku mau nyampein sesuatu, boleh ya? Oh, boleh banget, silakan. Kemarin itu pas waktu kurasi dengan Mas Munir itu, dari Mas Munirnya bilang kalau sebenarnya sebelum foto-foto ini dipilih itu aku sempat mengekspos wajah ya, dengan ada gestur bahwa seseorang perempuan ini dipukulin dan lain-lainnya, terus mengekspos wajahnya dan lain-lain. Nah ternyata pada saat ketika aku kurasi dengan Mas Munir sebagai kurator, ternyata foto-foto yang mengekspos wajah dengan background cerita soal kekerasan atau soal pelecehan itu jangan sampai mengekspos wajah, karena maksud kita adalah untuk menyuarakan, maksud kita adalah untuk memberikan informasi soal jangan melakukan pelecehan seksual, jangan melakukan kekerasan terhadap korban, tapi secara nggak langsung kita malah mendukung adanya itu dengan adanya visualisasi soal kekerasan, terus mengekspos wajah, itu kan takutnya orang yang wajahnya diekspos terus kemudian di-up ke publik, dia jadi malu sendiri kan. Oh, jadi udah direvisi berkali-kali juga ya, Val, berarti ya? Yap, jadi lebih banyak tahun. Iya, oke. Benar juga sih. Mungkin Mas Gede nih ingin bertanya ke Valinda juga, atau gimana? Oh, enggak. Kenapa jadi dada? Ini bukan acara sebelah ya, yang kalau nggak kuat angkat tangan ya. Oke. Lambaikan tangan. Oke. Ini masih ada yang bertanya mungkin, atau dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya melalui chat juga boleh, nanti saya bacakan. Kalau belum ada pertanyaan untuk Mbak Valinda atau sudah tidak ada lagi, aku lanjutin untuk ke pamer selanjutnya aja ya, teman-teman semuanya. Oke. Oke, makasih Valinda. Siap, sama-sama Mbak Uga. Makasih. Pamer selanjutnya ini ada Rasti. Yups. Oh, nih tukeran dulu HP-nya sampai muter-muter gini. Halo. Oke. Halo Rasti. Oke, siap. Disiapin dulu yang matang nih buat presentasi karyanya. Udah siap? Udah mantap? Oh, udah Mbak Uga. Oke, Mbak Rasti. Oke, mungkin bisa di-show-in punyanya Rasti, karyanya. Sahabat, coba tolong karya Rasti, sahabat. Oke. Wah, ini nih penyanyi Rasti. Yuk, Rasti, silakan presentasikan karyanya. Ya. Ya, terima kasih Mbak Uga. Selamat malam teman-teman dan audiens untuk presentasi karya pada malam hari ini. Aku Rasti dari FFC 2018. Foto ini aku ambil karena berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, enggak kebiasaan sih, apa ya, kayak aku sering mendengar curhatan-curhatan dari teman-teman, keluarga, atau yang lainnya, yang mana mereka itu mengalami sebuah insecure. Nah, aku di sini mengangkat tema ini karena insecure kayak salah satu faktor yang paling seorang perempuan itu dibuat apa ya,
memberi dampak yang sangat luar biasa. Dari yang mana dia dilihat dari sosial medianya kayak gitu. Kita sebagai seorang perempuan kadang posting foto mengenai diri kita itu serba salah bagi netizen gitu. Ada yang orangnya gendut, dikata-katain gendut, ini kok pede banget sih dan lain sebagainya. Ada yang kurus juga dikata-katain kok kurus banget sih, krempeng dan lain-lain. Sebenarnya kemarin aku juga motret mengenai seorang perempuan yang sedang breakout atau mengalami jerawat di mukanya, sama satu lagi itu tentang dia yang memang hobinya bermake up. Cuma karena kemarin ada hal teknis, jadi 2 ini saja mengenai gendut dan kurus itu. Kayak gitu sih, dan aku di sini mengambil ini tuh kayak ingin menyampaikan kepada semua teman-temanku, keluargaku, atau yang lainnya, semua perempuan bahwasanya gak semua yang ada di media sosial itu perlu kita masukkan ke dalam hati. Kadangkala memang kita harus bersikap bodoh amat terhadap ocehan-ocehan netizen yang negatif untuk kita, seperti itu. Karena kita sebagai perempuan semua perempuan cantik, semua perempuan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kayak gitu Mbak Uga. Wih, gila, mantep banget nih ceritanya juga nih. Aku juga sering tuh kayak dikatain gendut tuh Uga, tapi kok pede banget sih kayak gitu. Ya karena aku gendut, mulutnya buat makan, bukan buat ngomongin orang gitu kan ya kalau mau dibilang. Iya, betul. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang pengen nanya nih tentang karyanya Rasti nih. Mungkin bisa sambil di slide, Mbak, operatornya. Ya, tolong. Sahabat, oke. Nih ada detail-detail tertentu nih yang dikasih tunjuk sama Rasti. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Dari FFC 18 atau FFC 19 atau dari umum? Silakan dari teman-teman semuanya yang ada di sini. Mau nambahin lagi Mbak Uga? Boleh. Ini yang foto yang sama HP, sama yang satunya itu ekspresi itu, aku sebenarnya mau menunjukkan dampak dari sosial media yang sangat jahat itu kadang membuat kita seorang perempuan jadi kayak depresi, jadi merasa tidak berharga dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi makanya terus sebisa mungkin kalau hal-hal negatif itu kita buang aja. Itu dicerminkan sama foto yang ini lagi di seri ini kayak gitu Mbak Uga. Bener banget. Pesannya dapat banget ya, Rasti ya. Ya kalian jangan suka bikin teman kalian insecure dengan kata-kata, ih lama nggak ketemu kok gendutan sih. Itu jangan. Iya, betul. Ada basa-basi yang lain, nanya kabar atau apa, punya pacar belum, jangan juga nih kalau itu. Sensitif juga ya. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya nggak nih, mumpung ada fotografernya langsung, ada yang pengonsepnya langsung nih, konseptornya langsung dari foto-foto tersebut gitu. Ayo teman-teman, boleh loh, nggak usah malu-malu. Atau mungkin dari Mas Gede lagi nih, sebagai salah satu panitia yang mengkurator, mengumpulkan karya-karya ya Mas Gede. Mana Mas Gede kok menghilang? Oh, dada lagi ya, dada. Oke. Sepertinya belum ada pertanyaan nih Mbak Rasti. Karena mungkin udah saking terpukaunya nih sama karyanya Mbak Rasti. Terima kasih Mbak Uga. Sama-sama. Mungkin langsung kita lanjutin aja kali ya ke pamer selanjutnya. Tunggu nih, ada siapa ya? Bentar. Oke. Selanjutnya ada Amira Nursa Milenialsti nih. Sasa.
Ya, halo. Ih, coba dong dikasih lihat mukanya dong. Aduh, Masa nggak mau siap-siap presentasi? muka ini. Masa Malu presentasi nggak dikasih lihat mukanya? Ayo dong. lihat mukanya, eh, foto-fotonya aja, biar pada Ayo fokus. Nanti dong. kalau lihat mukaku nggak fokus. Iya nggak apa-apa gitu. Yang penting kan ceritanya. Bisa Wait, aja wait. Mas. Ya dan deh kalau Mbak Sasa nggak mau ngasih lihat mukanya, bukan nggak mau ya, malu ya kayaknya. Takut teman-teman salah fokus. Oke, langsung aja Mbak Sasa boleh cerita nih karyanya ini seperti apa? Monggo. Mbak Sasa aman? Tidak pingsan? Halo? Halo aman, wait. Oh oke. Kirain pingsan. Lagi mau ini nih. Bentar. Nah, mukaku Oke. kelihatan sekarang. Waduh. Nah, Aduh cantik banget tuh yang terpukau. Iya. makasih. Sama-sama. Yuk, monggo Oh ya, silakan. oke. Oke, makasih Mbak Uga atas waktunya. Selamat malam teman-teman. Kenalin, aku Sasa dari FFC 2018. Ingin mempresentasikan karya. Jadi ini aku bawa foto profil ya. Ini adalah temanku, namanya Nadia. Umurnya tuh masih muda, dia belum sampai 20 tahun. Cuman dia udah membiayai kuliahnya sendiri dengan bekerja. Jadi dia adalah lulusan SMK, terus dia daftar kerja, terus ternyata keterima dan dia pingin kuliah. Cuman nggak tahu alasannya kenapa orang tuanya tuh nggak mau membiayai kuliahnya. Padahal dia punya kakak perempuan yang kuliahnya dibiayain sama orang tuanya. Cuman kalau untuk Nadia ini enggak gitu kan. Nggak tahu juga alasannya kenapa. Waktu itu pernah datang cerita ke aku, ya tentunya sedih. Aku juga sampai heran, loh gimana ini kok kurang adil gitu ya mungkin. Poinnya di sini adalah sebagai seorang perempuan dia tuh tetap gigih dalam meraih cita-citanya. Maksudnya dia pengen kuliah, tapi karena orang tuanya nggak membiayai, jadi dia kerja buat biaya kuliahnya dia sendiri gitu. Dan ini karena sekarang lagi pandemi ya, teman-teman juga kuliahnya online, jadi dia kuliah sambil online. Ini kalau misalnya kuliahnya offline tuh jarak yang harus ditempuh jauh banget guys. Jadi dia berangkat tuh pagi kan, jam 7:30 berangkat kerja sampai kurang lebih jam 4. Terus nanti dia harus pulang dulu yang jarak dari kantor ke rumahnya tuh mungkin kurang lebih 8 kilo. Pulang buat bersih-bersih, tentunya mandi dan lain sebagainya, bawa buku, laptop, dan perlengkapan kuliah. Terus dia harus berangkat lagi ke kampusnya yang jaraknya mungkin sekitar 10 kilo. Jauh ya itu, dan itu kayak dia buru-buru gitu kan, kayak manajemen waktunya juga harus bagus, gimana dia membagi tugas-tugas kuliah dan juga tugas-tugas kantornya gitu. Dan sekarang nggak untung sih kalau pandemi, tapi maksudnya mungkin lebih dimudahkan karena online, jadi dia nggak harus menempuh jarak yang jauh dan manajemen waktunya lebih mudah. Dan ini kegigihannya itu patut diapresiasi ya, karena dia nggak mau nyerah, dia pingin sesuatu dan dia berusaha untuk memenuhi keinginannya itu gitu. Jadi dia pengen kuliah, kan aku bilang lah kan orang tuanya nggak mau tuh biayain. Terus aku kayak tanya, tapi kamu emang pengen kuliah gitu kan? Terus dia bilang iya pengen banget Mbak. Usahakan kayak apa ya, mungkin pengalaman di kuliahan itu kan belum dia dapetin gitu kan di sekolah-sekolah sebelumnya gitu. Dan ilmu-ilmunya juga tentunya sangat ini ya, mempengaruhi kinerjanya besok. Dia siapa tahu setelah kuliah kan pasti kalau dia sekarang udah kerja pasti besok bisa lebih oke lah ininya, karirnya gitu sih Mbak Uga dan teman-teman. Intinya apa ya, kegigihannya ini apa tuh diapresiasi, dan dia jarang sih mengeluh, dia melakukannya semuanya dengan ikhlas, ya kerja ya berangkat kerja, ya kuliah dengan aktif gitu. Dan main sama kita juga
ya tetap main dan seneng-seneng ketawa-ketawa gitu. Keren banget, aku salut sih sama ini. Soalnya masih muda juga, belum 20 tahun. Gitu. Wih, mantep nih ceritanya. Nyah. Oke, ini dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Valinda mungkin? Atau Tia mungkin? Miftara? Indah, Faras, banyak nih yang join. Yuk, bertanya yuk. Siapa tahu mau kayak nanyain dari segi konsepnya kayak gimana, terus gimana sih Mbak bisa nemu temen yang kayak gitu? Waduh, nemu temen kayak gitu. Atau pengen nanya, kenapa sih ngambil shoot-shootnya seperti itu? Maksudnya ngambil gambarnya seperti itu gitu. Yuk, siapa yang mau bertanya? Jangan ada yang nggak nanya lagi dong ini. Kita nih presentasi sambil sharing ilmu nih. Oh ya, siapa tuh? Wah, Tia. Boleh, Tia? Tia. Ya Mbak, aku mau tanya ke Sasa. Tolong Boleh. ceritain dong, Sa, kayak apa namanya proses kamu motret ini dari awal kamu dapet konsep itu, maksudnya kayak apa ya? Pokoknya proses kamu ketika motret gitulah, cerita-cerita atau kendala-kendala gitu, Sa, mungkin ada nggak? Oke, makasih Tia atas pertanyaannya. Jadi ini kemarin aku tuh sebelumnya aku sempat motret, terus aku konsul ke siapa namanya Mas Munir sebagai kuratornya, cuman mungkin beliau bukan kurang sreg sih, sebenarnya aku sendiri yang bingung ya sama captionnya, karena konsepnya bukan ini. Terus aku mikir, oh ya aku punya temen yang keren banget gitu, kenapa nggak aku ambil ceritanya dia aja. Jadi prosesnya waktu itu aku izin dulu kan, nanya, kamu mau nggak jadi model, kan kamu nih keren banget loh, aku tuh mau ngangkat ceritamu gitu kan. Terus dia kayak yang ketawa-ketawa, oposi gitu, cuman akhirnya oke kan. Terus ya udah, ini aku bener-bener shootnya pas dia mau berangkat kerja jam 7 pagi itu, yang waktu dia make up dan mau berangkat kerja dan pakai motor itu benar-benar jam 7 pagi dia mau berangkat kerja. Aku izin dulu, kamu lebih pagi ya siap-siapnya, soalnya aku mau potret-motret dulu gitu. Terus ini juga waktu kuliahnya, ini ada kejadian lucu waktu proses. Jadi itu kan di foto yang ketiga ini yang dia lagi kuliah, kan itu karena dia kelas karyawan ya. Karena kelas karyawan itu teman-temannya beberapa mungkin karena kuliahnya masih sore, jadi mungkin beberapa ada yang belum join dan partisipannya masih dikit gitu kan. Terus itu yang on cam tuh dosennya sama, terus dia tak suruh on cam gitu kan. Terus kan aku motret-motret tuh dari sisi kanan dan kirinya gitu. Terus bagian terlucu waktu itu dosennya tiba-tiba bilang gini, itu Mbak Nadia kenapa ya ada yang motret-motret. Terus aku langsung malu banget sih waktu itu. Terus akhirnya Nadia soalnya emang kelupaan, Nadia malah lupa izin gitu kan. Terus akhirnya ya udah, karena sekarang udah ketahuan sama dosennya, akhirnya dia bilang, oh iya Mbak, ini teman saya buat tugasnya gitu. Yaitu prosesnya aku ikutin, dia mau kerja aku ikutin, tapi mungkin waktu di kerjanya aku nggak bisa ambil ini ya visualnya, makanya aku ambil visual waktu dia mau berangkat aja, karena waktu di tempat kerjanya kan mungkin agak repot, takut ganggu atau ribet dan lain sebagainya mungkin ya. Terus ini waktu siap-siap kerja sama waktu kuliahnya dia lagi diskusi itu juga ada. Ini jangan di zoom dong. Iya gitu Ti. Jadi aku ngikutin dia mau kuliah dan dia mau kerja gitu. Terus ini juga lagi ngerjain tugas di rumahnya dia gitu Ti. Oke, Gitu, terima kasih Sasa. udah menjawab Ti? Udah. Oke, thank you Tia. Makasih ya sudah mau bertanya. Mungkin dari teman-teman yang lain juga. Kalau nggak ada nih langsung aku undang pamer selanjutnya untuk presentasi. Oke, langsung aja ya. Ini ada Akbar nih. Mana Akbar? Akbar mana suaranya? Sahabat. Halo sahabat. Hai sahabat. Loh, kamu pakai yang visi fotografi klub toh sahabat? Iya, sekalian merangkap jadi operator sahabat.
Oke, sahabat. Oke, sekarang boleh nih presentasi Akbar, monggo waktu dan tempat dipersilakan. Agak ribet ya sahabat. Iya, ini biasa, sahabat. Ya, oke, monggo sahabat. Jadi saya mau presentasi karya saya. Temanya simple sih. Jadi saya cuma motret simbah saya. Saya biasa manggil beliau Mbah Huti. Ya ini orangnya. Umurnya sekarang udah 75 atau 76 ya. Yaitu. Beliau udah ditinggal suaminya Mbah Kakung saya dari tahun 87 atau 89 gitu lupa. Sejak saat itu ya udah si Mbak Uti ini buat menghidupi keenam anaknya jualan macam-macam ya, buka warung, jualan combro, jualan jajanan pasar kayak gitulah. Nah, dengan apa ya? Dari sejak ditinggal suaminya tersebut, ini Mbak Uti ini apa ya, nggak pernah mengeluh, selalu berusaha tiap hari, jarang sekali absen nggak jualan gitu. Kecuali emang lagi nggak enak badan atau lagi hari-hari besar kayak Lebaran gitu baru nggak jualan. Ini bahkan sampai sekarang beliau masih jualan, ngolah sendiri semua bahan-bahannya, pulakan sendiri, pakai motor, naik motor sendiri. Dia masih melakukan semuanya sendiri. Jadi bangun juga pagi sekali jam 3, jam 4 gitu udah bangun, udah nyiapin bahan. Terus ini potret saat goreng combronya. Jadi ada dua sih, yang combro itu yang pedas, yang dalamnya isi oseng. Kalau yang cemplon itu yang manis, isi gula Jawa. For your information, oke. Terus ya yang saya angkat simpel sih, cuma gimana ya? Jadi apa ya, yang jadi tulang punggung keluarga itu nggak harus laki-laki, perempuan pun juga bisa jadi tulang punggung keluarga. Ini dengan berjualan seperti ini, alhamdulillah Mbak Hoti sudah bisa apa ya? Bisa membiayai anaknya, beberapa ada yang kuliah sampai sarjana dan jadi orang juga. Ya simpel sih yang saya ingin sampaikan ke khalayak tentang perjuangan, jangan menyerah dalam menghadapi kehidupan. Ya mungkin itu aja sahabat MC Uga. Terima kasih. Baik sahabat operator Akbar, terima kasih. Gila keren banget sih mbahnya Akbar, salut aku. Sampai sekarang masih jualan ya Bar ya? Ya masih jualan tiap hari Mbak. Padahal udah umur berapa Bar? 75 tahun kalau nggak salah. Wah, 75 masih semangat atau 76 ya. Oke, itu tadi penjelasan dari Akbar, dia pengen mengangkat cerita dari mbahnya yang sampai sekarang masih dalam artian masih bisa bergerak dalam usahanya semuanya. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Halo teman-teman semuanya. Ayo bertanya. Anas, Mungkin jangan diam saja Anas. Ayo tanya-tanya. Mungkin dari Akbar sendiri nih ada cerita lucu nggak sih di balik waktu pengambilan foto ini sendiri gitu Bar? Karena kan orang terdekat nih biasanya kayak yang alah apa sih jiko foto segala macam ngopo sih kayak gitu. Ada nggak sih Bar? Ini Mbak Uti ini malah semangat nih pas saya berniat buat
memotret beliau, malah kelihatan apa ya? Ya seneng orangnya. Bisa dilihat mungkin dari ekspresinya, senyumnya seperti tidak dibuat-buat, natural sekali. Ya. Ya Sekalian yang mengabadikan momen ya. cerita lucunya mungkin ya karena kan gorengnya biasanya pagi jam sebelum subuh, setelah subuh biasanya. Setelah subuh goreng combro dan cemplonnya ya perlu usaha ekstra sih sampai aku sendiri nggak tidur. Ini kan motretnya aku beberapa kali ya nggak tidur terus, cuma tidur sejam 2 jam gitu. Terus karena paginya nggak tidur, malamnya nggak tidur sedikit. Nah sorenya ngantuk, tidur terus ketinggalan proses sebelumnya yang mau aku potret. Kan motretnya, marut-marutnya kan biasanya sore itu habis asar. Nah itu aku udah kelipuk, udah doyong nggak kuat. Nah jadi kayak gitu. Oh, berarti perjuangan banget ya, padahal keluarga sendiri gitu ya, Bar ya. Betul. Terus sama ini satu lagi mungkin Mbak, ini jadi ada resep rahasianya. Waduh. Jadi mbak saya sempat insecure juga. Ini motretnya jangan semua bar ini karena ada rahasianya, nanti orang-orang pada tahu gitu. Waduh. Jadi ada resep-resep tertentu ya yang nggak mau diekspos gitu. Keren juga nih, mbaknya ada requestan nih buat difoto. Ya udah sih mungkin dari aku kayak gitu aja sih Mbak. Oke, makasih Akbar. Ayo, siapa lagi yang ingin bertanya nih? Ini ceritanya seru loh, dia ngefoto keluarganya sendiri. Dan effortnya juga ternyata gede, padahal cuma satu rumah ya, Bar ya? Enggak. Oh, enggak? Beda. Oke. Tapi satu rumah. Oke. Mungkin itu aja sih ya. Dari Akbar. Kita langsung lanjut ke pameri selanjutnya. Itu anak saya raise hand itu. Iseng doang apa mau nanya anak saya? Anas gimana? Atau mau coba-coba doang, Anas? Ayo, siapa tuh yang pergi dulu? Jadi Mas Akbar ini effortnya kayaknya besar banget ya ini ya buat moto ini ya. Ya selain saya nge-effort, setelah foto juga dapat sangu. Iya. Oh, begitu ternyata. Tapi ini kan katanya foto habis subuh juga ya. Lah ini yang mana nih Mas Akbar yang kelihatan yang subuh tuh yang mana nih? Yang ini Mas Anas nih yang goreng dan goreng. Cemburunya setelah jadi masih hangat. Ini Widih, mantap. Kelihatan nih, mbah saya masih agak ngantuk-ngantuk gitu. Kalau yang ini segar, ya. Masih angkat loh. Widih, mantep banget Mas Akbar. Aku kayak, wow. Oke. Ya, terima kasih Mas Anas. Iya, sama-sama Mas Akbar. Saya turunkan tangan saya ya. Oke, siap. Lucu sekali ya sahabat Anas kali ini. Oke. Teman-teman yang lain mungkin ingin bertanya. Simple aja seperti Mas Anas tadi juga boleh. Kalau nggak ada, waduh, Anasnya juga di situ ternyata. Iya, ini banyak orang di sini, sahabat MC Uda. Jangan lupa social distancing ya, teman-teman. Ya, ini. Ya, sahabat. Dan acara ini tidak akan lancar kalau tidak ada sponsor pastinya. Ada. Nggak apa-apa, adlib aja, Mbak. Supaya dapat ada sponsor. Klinik Sandang Production, ada Ines, ada satu lagi apa Anas? Satu lagi Aku Laku pastinya. Aku Laku, terus ada dengan media partner terbaik kita ada Solo Radio, PTPN Radio, dan Fiesta Radio. Tanpa support dan tanpa support dari Hartanah Mall Solo. Bener banget. Jadi teman-teman, aduh, ke KOMC. Jangan lupa datang ke Hartanah Mall juga ya, teman-teman. Sampai tanggal 4 nih kita bakal ada gelar karya juga di sana. Oke. Kita lanjut ya. Pameri selanjutnya ada
Uga Aprilian Mawarti, yaitu saya sendiri, teman-teman. Boleh mungkin Mas Akbar di slideshow-in foto aku nih. Oke, tunggu sebentar, sahabat Uga. Baik, sahabat Akbar, terima kasih. Oke. Mungkin bisa Oke, jadi kali ini aku mengangkat tema atau cerita dari apa ya, bisa dibilang orang yang selalu dianggap sebagai orang yang sangar. Apa ya bilangnya, kayak berbeda lah dari cewek-cewek lainnya gitu. Tapi aku pengen mengangkat dari dua sisi, yaitu dari waktu dia gimana sih kehidupan waktu di lapangannya atau di kehidupan sehari-harinya. Nah, sebelumnya ini taran aku namanya Sukma. Dia salah satu atlet taekwondo wanita yang alhamdulillahnya sering banget dapat medali, dan ada macam-macam, ada emas, ada perak, semuanya hampir disabet sama dia bawa pulang. Tapi ini nggak sombong ya. Ini aku hanya mengapresiasi dia sebagai atlet. Dan si Sukma ini juga adalah salah satu teman aku sendiri, teman dekat, teman main, tetangga juga pokoknya. Dia selalu, kadang kalau aku tanya kayak, Suk, kamu sebagai atlet taekwondo cewek, capek nggak sih? Kayak, kan porsi latihannya kan hampir sama ya sama cowok. Jadi selalu bilang capek. Terus dari cerita-cerita seperti itu, muncullah cerita lain kalau dia sering dibilang kayak, Mbak, aku tuh juga sebenarnya sering loh dibilang kayak, Sok, kamu kan atlet taekwondo, aku jadi banting ya, aku jangan dibanting ya, terus kayak, aku jangan ditendang ya. Loh, semua kamu juga bisa dandan tau, padahal kan kamu atlet taekwondo. Dan kadang juga sering dibilang, loh, Sok, tak kira kamu tuh tomboy, padahal kamu seringnya suka taekwondo. Selain taekwondo, dia juga menggiati yang lain kayak Muay Thai, karate sama judo. Tapi dia lagi atau lebih fokus di awal-awal emang dari taekwondo ini, bermula dari taekwondo. Nah, dari banyaknya cerita yang dia bilang ke aku, kalau aku tuh sebenarnya tuh sama kayak wanita lain gitu, Mbak, kata Sukma. Aku tuh juga suka dandan, masih suka make up, masih bisa anggun kayak gitu. Terus, dan dia selalu bilang, aku tuh tahu batasan kalau di lapangan aku suruh nendang ya aku nendang karena aku harus dapat poin buat menang. Tapi kalau di luar lapangan ya masa aku marah aku nendang temanku banding temanku, ya kan nggak mungkin. Itu bisa merusak reputasi dia sebagai atlet juga kan. Dia tahu batasannya di situ, dan dia juga sering banget bilang atau curhat ke aku, Mbak, aku pengen beli skincare deh, skincare ini bagus nggak sih kayak gitu. Terus dia juga bilang, Mbak, lipstick ini bagus nggak sih, atau kadang apa sih dia cerita, oh ini dia juga sering bilang kalau aku sebenarnya suka warna pink loh, Mbak, kayak gitu, warna cerah kayak gitu. Gitu sih. Terus kayak ada cerita lucu waktu pengambilan gambar ini juga. Jadi sesi foto yang sebenarnya ada foto di mana dia megang medali sambil aku nunjukin kuteknya dia yang ini, yang lagi di show ini. Itu ada, dia pakai kutek warna hitam, ada smile-nya juga. Jadi waktu lagi sesi foto, aku ngeluarin nih kutek-kutekku, terus dia kayak, Mbak, aku mau pakai deh gitu. Aku terus bilang, ya udah pakai aja, aku bilang gitu. Karena dia bilang, lucu ya, kayak dia tuh beneran kayak yang di lapangan sama di kehidupan nyatanya dia tuh beda gitu. Nah, aku tuh pengen ngangkat itu dan pengen menunjukkan bahwasanya nggak semua atlet-atlet yang berbau taekwondo, karate, muay thai dan segala macamnya tuh nggak tahu batasan kalau di luar lapangan ya. Tapi kalau di lapangan emang mereka kan harus ngejar musuhnya dia sampai habis kalau bisa dan bisa menang gitu kan. Tapi kalau di luar lapangan
dia ada kepribadiannya sendiri yang membuat dia nyaman dengan zonanya, kayak suka make up, skincare, dan segala macem. Kayak gitu sih. Kayak kenapa karya aku kasih judul aku tak beda, tapi aku spesial. Kayak gitu sih. Mungkin, aduh jadi malu aku. Oke, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Kayaknya nggak ada ya. Ada nggak sih? Ada yang ingin bertanya nggak? Si Gede ini kayaknya mau nanya nih. Ah, Gede, nanya lah, Dek. Ayolah. Kamu kemarin paling banyak ngasih masukan ke aku loh, Dek. Coba dijelaskan. Baik, sahabat. Gimana, sahabat Anas? Sebentar. Coba dijelaskan kenapa captionnya seperti itu. Ini saya masih bingung ini. Ini buffering ini. Kenapa ini kok judulnya seperti itu? Judul tema aku ya. Coba tolong aku kok beda tapi spesial. Iya, kenapa tuh? Ya karena bisa dibilang gini, Sukma ini nggak mau dianggap beda sama cewek-cewek lainnya. Terus dia membilang dirinya adalah aku tuh spesial Mbak gitu. Spesialnya dia mengartikan gini, aku wanita, aku bisa menguasai berbagai macam bisa dibilangnya bela diri. Terus tapi di sisi lain itu aku juga berjalan sesuai alurku sebagai wanita gitu, yang bisa dibilang suka make up, suka dandan, suka laganya seperti wanita yang lainnya gitu. Terus dia nggak main kekerasan kalau dia lagi nggak di lapangan gitu. Makanya aku bilang judulnya aku tak beda tapi aku spesial gitu. Gitu sih Nas. Udah sedikit menjawab kah? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mendetail mungkin, asik. Ini aku tahu nggak sih Sukmanya tuh yang mana atau cuma beda orang ini? Sukma yang itu ya? Bukan. Oh, beda lagi nih. Itu dunia lain. Oke. Makasih, Ya, Anas. makasih Mbak Uga. Makasih, Anas. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang mau bertanya, sahabat? Seperti tidak ada ya. Tia mungkin mau nanya. Akbar, Sasa, Miftara, Palinda, Rasti, Sigma, Adit, Faras, Afifah, Indah. Aku absen semua nih lama-lama. Aku mau bertanya, boleh, sahabat Uga? Oh, boleh sahabat Akbar, monggo. Ini saya ingin bertanya, Hmm. kenapa Mbak Uga mengambil shoot-nya saat di rumah instead of di kalau sebutannya tempat latihannya apa Mbak? Dojang. Ya itu. Kenapa nggak di situnya Mbak? Maksudnya kan nanti feel-nya mungkin lebih dapat. Oke. Pertanyaan yang bagus Akbar, thank you. Jadi kenapa aku nggak ngambil shoot-nya di tempat latihannya langsung? Karena pertama, selama pandemi ini emang latihannya Sukma tuh dia jawab sendiri di sampingku. Dia bilang kalau latihannya tuh nggak pernah di gor gitu, tapi di lapangan yang terbuka gitu. Dan selama pandemi ini latihannya tuh kayak jelong-jeling bilangnya, selang-seling gitu loh, nggak setiap minggu ini mesti ada kayak gitu. Jadi pas banget kedapetan yang minggu itu dia latihan di lapangan dan aku nge-shoot beberapa foto, tapi yang aku pilih yang di lapangan itu tadi yang menunjukkan bahwa dia lagi nendang gitu, menunjukkan powernya gitu. Makanya ya aku juga sangat menyayangkan hal itu sih, nggak bisa nge-shoot Sukmanya langsung waktu di latihan waktu di gornya itu. Padahal kalau misalkan di situ mungkin bisa sambil dia tarung gitu aku foto juga bisa gitu.
Kayak kenapa aku juga nambahin foto waktu di awal-awal mulai merintis di taekwondo ini gitu. Ada fotonya yang di Bingkai itu. Aku tambahin di situ untuk nambahin feel-nya sebenarnya. Cuma kayaknya juga masih kurang dapet sebenarnya. Kalau emang nggak langsung di lapangan kayak gitu sih. Begitu sahabat Akbar. Oke, terima kasih sahabat Uga. Terima kasih. Mic-nya off sahabat Uga. Oh, iya, sorry sahabat. Sahabat-sahabat Ya. semuanya. Udah oke Siap, ini. siap. Oke, sorry. Kita Ya. lanjut aja karena udah mulai malam banget nih. Selanjutnya ada, sahabat Anas. Boleh nih. Halo. Ini sekalian lagi di mana sih kayaknya? Berdekatan sekali, yuk. Physical distancing dulu, ayo. Enggak ada siapa-siapa kok, santai. Oh iya, oke. Yuk, Anas boleh presentasiin karyanya nih. Aku Monggo udah operator. Bar. Kok teriak? Nggak dengar. Pengen. Oh, pengen. Oke. Yuk, Mas Akbar, sahabat Akbar, boleh di-show-in nih karyanya dari Anas saya. Your microphone is unmuted. Waduh, langsung mangap lur, kaget. Oke, sahabat-sahabat semua. Jadi, aku tuh kenapa ngambil foto ini? Jadi, foto-fotoku di pameran kali ini tuh berjudul The Princess is Also a Human. Jadi, menurutku kayak gini. Perempuan tuh kayak makhluk Tuhan yang sesempurna itu. Di samping parasnya yang ayu, terus betapa tangguhnya mereka menjalani kehidupan sehari-harinya juga masih tetap manusia, kayak ibaratnya suatu putri di dalam kerajaan. Perempuan itu adalah putri di kerajaan-kerajaan mereka masing-masing, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan maupun lingkungan katakanlah lingkungan sekolah, kerja gitu. Perempuan itu bakalan selalu dianggap sebagai seorang putri. Nah, di sini aku mau menampilkan bahwa putri di suatu kerajaan itu juga bebas melakukan apa yang mereka inginkan dan tidak menutup kemungkinan untuk berperilaku seperti ini, kayak makan tapi kakinya di atas, terus di slide lah bar. Nah, terus habis kerja atau habis belajar capek terus langsung tiduran kayak gitu, langsung main HP. Terus ada juga yang seperti habis nugas atau habis kerja gitu langsung pakaian langsung ditumpuk di siji kayak gitu. Terus ya seperti ini, ting centel ini, hal-hal seperti itu. Nah, ini perempuan tuh kalau yang nek sambat roh aku tuh katanya tuh kalau cewek tuh sering bau gini kalau belum mandi. Apa aku bau ya? Gitu. Nah, itu kan kalau dianggap orang umum kan kayak nggak wajar gitu kan, tapi mereka juga tetap manusia dan mereka juga masih sesempurna itu, kayak putri itu juga manusia. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk objek foto ini sendiri, aku ambilnya adalah adikku sendiri. Jadi karena aku sering lihat perilakunya dia di rumah kayak, oke sih, gimana tak up aja di Pambes ini buat nyampein pesan lah. Ya terserah mereka mau ngelakuin apa, karena mereka juga manusia juga gitu. Ini cuma jadi semacam reminder kalau stigma di masyarakat tentang sesempurnanya itu perempuan, tapi mereka juga tetap manusia yang sama kayak orang-orang lainnya. Gitu. Mungkin cukup sekian juga penjelasan dari aku.
Oke. Ini bener sih, Nas. Kayak aku juga mengalami hal tersebut gitu loh. Kayak sebelum mandi, suka kayak, aku bau gak sih? Aku bau gak sih? Kayak gitu. Yes, girl. Oh my God, boys. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya nih tentang karyanya Anas. Anas, aku mau nanya dong. Monggo. Itu kamu nge-shoot fotonya pakai apa sih? Kayaknya itu kan Pakai timingnya kan cepet gitu ya. Kayak gak mungkin kamu, aku ambil kamera sih, kamu pura-pura pose gitu-gitu segala macam. karena aku ngakuin skill fotografiku nggak terlalu bagus-bagus amat ya. Aku cuma jepret-jepret aja tiap adikku kayak tadi makan tadi. Kan posenya emang nggak dibuat-buat, emang awalnya mau tak konsep kayak cuma diangkat terus mau tak foto dari belakang gitu. Tapi terus aku cari angle lain terus wah Mas iki tak paham sisan ya oleh ra. Nah, terus tak foto wae. Dilalah untuk kuwi. Kayak gitu. Rada galak ya adiknya. Memang didikan keluarga emang militer sih. Lucu sih Nas, kalau ini lucu nggak bohong aku. Nah, itu pun juga harus disogok boba time sama pentol 10.000. Jadi ya alhamdulillah mau gitu loh diajakin. Betul. Aku juga mau Nas, pentol 10.000. Oke, mungkin ada yang mau nanya lagi nggak nih? Monggo. Saya Mbak ingin Tia bertanya. Hei. Sahabat Akbar ingin bertanya, boleh banget. Monggo. Saiful Akbar. Ya, Soibul semua, saya ingin bertanya. Ini kan biasanya orang kalau kita motret orang kan kadang-kadang orangnya marah-marah. Ini kok bisa mau dipotret sampai berpose-pose seperti ini ya untuk adiknya Mas Anas ini. Ini gimana caranya? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi lebih ke pendekatannya ya Mas Akbar ya? Iya, betul sekali. Oke, langsung tak jawab aja ya. Jadi ini tuh adikku. Dimana kalau yang punya adik pasti tahu seberapa bebalnya mereka, seberapa susah ngaturnya mereka. Apalagi adik cewek sih, maksudnya nek cowokan mungkin gur meneng-menengan ya, tapi nek cewek tuh cerewet. Nek nentang omongan kita. Nah, pendekatan yang saya lakukan, pertama tadi, ayo, tak ada objek fotoku dengan berbagai macam hal yang katakanlah memalukan kayak gini tuh. Nah, tapi tak omongi, konsepku ngomongin iki, konsepku mau bicara kayak gini, terus kamu ntar nek udah habis tak potret, tak beliin ini boba time 1, terus pentol, nah, kayak gitu. Nah, untuk apa ya, konsep-konsep seperti ini tuh sebenarnya di samping ini tuh kayak ya pose-pose ra umum lah katakanlah. Tapi ini tuh emang keseharian dia tuh seperti ini, jadi mungkin nggak terlalu beban buat dia untuk berpose seperti ini. Tapi ada satu sesi kayak motret yang mana tadi tuh, yang nyium ketak atau enggak yang makan tapi kakinya ke atas itu kayaknya. Itu ada sesi kayak dia ini sadar akhirnya kayak emang aku koyo ngene yo Mas. Kok aku isin yo malah nambah ngono kuwi. Jadi yo pendekatan seperti itu aja. Terus mungkin deh yo sedang ujian, jadi aku yo ngomong orang kakangmu, kamu piye? Nah, seperti itu Mas Akbar. Yo, pinter-pinter pendekatannya aja lah, ngobrol sama objeknya gimana.
Tapi di note ya ini beda objek, beda treatment ya. Ini kan temen adikku sendiri dan aku tahu gimana pendekatannya, jadi aku pendekatannya kayak gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Sohibul Anas atas penjelasannya. Siap, sama-sama Sohibul Akbar. Oke, terima kasih Akbar, sahabat Akbar yang sudah bertanya nih. Mungkin kita lanjut aja Mbak Tia buat selanjutnya. Ada Mas Gede. Ayo Gede, bisa presentasi ini karyanya apa? Halo, Hai. suaraku masuk? Masuk jelas banget, Pak. Oke. Yuk, silahkan. Oke, ya. Baik. Saya mau cerita dulu tentang foto ini. Sebenarnya saya kenalan dulu ya, saya Gede Argadian, salah satu anggota FFC yang saat ini sedang menjalankan pameran. Foto ini bercerita tentang ibu-ibu yang ikut terlibat aktif dalam sebuah sanggar tari di Kota Solo. Saya beri judul karya saya adalah Mengayomi Ibu-ibu Melalui Sanggar Tari. Ya, sanggar ini adalah sanggar tari Semarak Chandra Kirana di Kota Solo yang kebetulan membuka kelas khusus untuk ibu-ibu, khusus para mamah gitu. Bahasanya para pesertanya itu kelas para mamah, mama-mama gitu. Kenapa saya mengangkat cerita ini? Karena dalam pandangan saya, Wow Movement itu bisa dikatakan sebagai menggerakkan perempuan ya. Nah, melalui komunitas tari ini, niatnya memang untuk memberdayakan ibu-ibu itu sendiri. Ibu-ibu ini memang berasal dari berbagai macam latar belakang ya. Ada yang udah punya anak, ada yang memang bekerja seperti itu. Dan terlihat dari keceriaan mereka dengan mengikuti kegiatan tari ini juga sebagai pelepas stres atau stress release gitu. Ini juga ada yang ini instrukturnya sedang memberikan arahan dan ada 2 peserta yang sedang memperhatikan seperti itu. Nah, lalu ini dari foto yang celana ini terlihat bahwa ya mereka beragam. Ada yang pakai celana yang longgar, ada celana yang memang benar-benar khusus tari, ada yang warna-warninya juga ada warna biru, abu-abu, hitam seperti itu. Dan ini ada leading lines-nya juga. Lanjut ke foto selanjutnya coba. Oke, next. Nah, ini foto keseluruhannya. Memang di sana ada pendopo untuk mereka menari dan saat ini total kurang lebih ada 15 peserta tari di sana. Seperti itu. Oke, lanjut lagi coba. Nah, seperti ini mereka memang bisa dibilang mamah-mamah ya. Memang udah berumur tapi semangatnya itu dan selama proses itu memang banyak candaan yang menurut saya ya lucu gitu loh. Candaan ibu-ibu. Kalau kita sering mendengar jokes bapak-bapak, ini jokes ibu-ibu gitu. Nah, ini mereka ternyata memang walaupun walaupun mereka tidak terdidik secara khusus di bidang tari ya memang. Waktu saya wawancara itu memang macam-macam. Ada yang memang dari kecil memang sudah menari ada, yang baru belajar menari juga ada. Dan itu mereka terbuka gitu loh komunitasnya. Mau mulai dari nol, ayo. Mau udah sekedar nostalgia karena waktu kecil udah pernah nari, terus kerjanya bukan di bidang tari tapi pengen nari lagi, ya monggo gitu. Dan itu banyak dijumpai di komunitas ini gitu. Ya ini ada ya tertawa karena emang ya latihan tidak sepaneng gitu. Dan itu juga stres karena pelepas stres karena mungkin di rumah udah ngurus anak, kerja gitu-gitu. Lanjut lagi coba. Ya, ini waktu sesi break ya.
tadi kan waktu latihan mereka tetap fokus tapi ada diselingi canda tawa juga. Nah ini waktu break ya tetap dipenuhi dengan guyon gitu. Lanjut lagi. Nah ini foto anak mereka. Mereka juga udah ada punya anak. Saya ambil representatif 2 orang yang saling mungkin menceritakan ini loh anakku tuh kayak gini, ini loh anakku kayak gini gitu. Dan itu tuh banyak juga yang punya anak seperti itu gitu. Sudah dari saya cukup. Wah, singkat, padat, dan jelas ya. Terima kasih gede. Ya. Tapi keren sih, Dek. Ceritanya mantap. Ada ini nggak sih? Aku mau nanya sih sebenarnya. Gimana sih cara kamu pendekatan ke ibu-ibunya? Kan ibu-ibu kadang suka kayak yang sinis duluan gitu loh, kayak yang orang ngapain sih nyodorin kamera segala macem, atau malah ibumu juga ikutan dalam sanggar itu nih ngomong-ngomong. Oke. Mungkin kalau untuk pertanyaan itu sebenarnya gini. Saya sebenarnya sudah dekat dengan pelatihnya dulu gitu. Saya sudah memang sering ngobrol sama pelatihnya. Jadi udah ada hubungan yang enak lah, hubungan komunikasi yang enak gitu dengan pelatihnya. Nah, kebetulan waktu saya dengar ada kelas ibu-ibu, menarik nih kalau misalkan diangkat, dan karena memang sesuai dengan temanya itu bawa movement kan. Lalu saya coba datang tuh ke sanggarnya, dan ibu-ibu ini ternyata welcome banget sama orang yang bawa kamera atau apa. Narsis ya? Iya, narsis memang. Saya juga kaget. Mereka tidak keberatan kalau difoto gitu loh. Memang di awal pelatihnya tuh sempat bilang ke ibu-ibunya, ini ada Mas Gede yang lagi mau foto buat tugas kuliah gitu ya, tugas kuliah. Gitu, dan ya mereka welcome saja gitu. Tapi memang saat proses latihan saya sering ngobrol atau ambil fotonya gitu. Bu, pose dong gini. Dan mereka banyak yang secara sukarela tuh, ini off the record ya, off the record, fotonya nggak dimasukin ke pameran gitu. Memang ada yang sampai berpose gini gitu tuh banyak gitu. Nah, untuk yang dari semua foto ini kan rata-rata memang candid ya. Kecuali foto yang anak, itu memang foto yang disetting gitu. Jadi saya, Bu, ada foto anaknya enggak gitu. Oh, ada. Terus kira-kira kalau saya foto boleh enggak gitu. Jadi nanti Ibu gini ya, saya beri arahan gitu. Ya udah, akhirnya jadilah foto itu. Seperti itu. Jadi karena memang dasarnya emang ibunya ini udah asik duluan ya. Jadi emang lebih enak ngomongnya gitu. Kadang emang lebih enak ibu-ibu ya daripada bapak-bapak. Bercanda bapak-bapak. Tapi bapak-bapak juga enak. Maksudnya dalam arti bercanda. Ya enggak. Apa sih nih? Apa sih? Udah. Oke. Mungkin ada yang mau bertanya sama Mas Gede nih. Ini dari sekian pameris, bisa dibilang fotonya Gede itu yang berkelompok ya, maksudnya dalam artian mengambil banyak banget objek gitu. Maksudnya dalam artian dalam satu foto tuh objeknya banyak kayak gitu. Yang lain kan kebanyakan kalau nggak profile, yang single foto atau 2-3 orang kayak gitu kan. Yep. Lebih fokus ke komunitasnya sih sebagai dan betul. Suasana di komunitasnya seperti itu. Mungkin ada yang mau bertanya, idenya Mas Gede kok kenapa itu ada kaki terus ada kipasnya yang difoto atau apa? Gede. Ada cerita ini nggak yang menarik lagi nggak selain itu, Dek? Oke. Sebenarnya lebih ke pengalaman ketika mendengar jokes ibu-ibu ya. Gini, jokes ibu-ibu itu bisa dibilang apa ya? Kalau menurut saya loh ya, itu tuh beda banget sama jokes bapak-bapak gitu loh. Kenapa tuh? Bener-bener ya kadang tuh malah gini, jokes ibu-ibu tuh ya kalau saya lakoni yang di sana loh ya. Mungkin antar jokes tuh beda-beda, tapi yang di lingkup itu agak nyerempet ke arah ya 18 ya gitulah. 18 plus gitu. Yang agak-agak gitu. Kalau jokes bapak-bapak kan memang kadang kayak jokesnya receh, garing gitu kan. Ini beda, jokes ibu-ibu lebih unik gitu. Lebih
Malah sama Dan anak-anak belum muda tuh kayak bisa nyantol gitu loh. Karena emang sometimes nyerempet ke sana. sometimes ke 18 plus kalau nggak cari jodoh buat anaknya kan ya Iya, biasanya. iya, tapi itu ya gitulah. Aku tuh sampai, sumpah ibu-ibu bisa ngejokes kayak gini. Nggak nyangka saya. Emang ibu-ibu ini emang kadang apa sih dalamnya emang bom banget lah. Emang keren loh. Dan tuh kalau Keren. udah gitu, kalau pas break itu emang Ruby emang suasananya ya lumayan meriah ya. Ketawa gitu-gitu. Ya seru sih. Seru Kayak banget. mereka juga melepas penat yang di rumah-rumah gitu nggak Yap, sih? Kayak di rumah melepas udah penatnya di rumah, siapa tahu mungkin aku stres, aku latihan nari dulu lah, siapa tahu bisa. Tapi ya itu juga sekaligus olahraga juga sih menari itu. Karena kebetulan tari yang dipelajari itu kan tari yang energik gitu. Dan ya olahraga juga. Daripada di rumah, gitu, ya tapi mungkin di rumah udah kerjaan, cuman ini stress release-nya lebih kuat. untuk refreshing ibu-ibu ya. Iya, Berarti bener yang bermanfaat banget. juga gitu. Keren nih background ceritanya, Dek. Mantap. Nggak diragukan lagi sih, asik. Asik. Maaf. Oke, kita lanjut aja ya ini teman-teman kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi atau Aku mau bertanya. Kaget oh saya. boleh sahabat Akbar, silakan sahabat Akbar. Oke, aku mau tanya ke Gede. Yap. Ini kan tadi berdasarkan cerita dari Gede kayaknya lancar-lancar aja ya memotretnya ya. Kan nggak asik nih lancar-lancar. Wah, hidup lancar-lancar aja kayak. Wah, yo. Ini halangannya apa ini Mas Gede saat memotret ini? Halangannya itu jujur tantangan memotret foto ini tuh sabar ya Mas. Harus sabar dan memang timeline-nya tuh harus tertata gitu. Karena gini, kelas tari ini tuh terbuka cuman seminggu sekali. Di hari Rabu jam 3 sampai jam 5. Oh. Jadi artinya kalau misalkan foto saya ada revisi atau apa, harus datang hari Minggu. Hari Rabu di minggu depannya. Tantangannya ngeffort ya harus Mas sabar. ya. Ya? Gimana? Oke. Ya gitu. Tantangannya memang di situ harus ngepasi mereka dulu gitu. Gitu Oke, sih. ya kurang lebih sama kayak pas aku motret Bauti. Jadi kalau ketinggalan sesi marut pertama ya harus sesi marut yang besok. Nah. Iya, benar. Harus seperti itu. Terima kasih Mas Gede. Terima kasih sahabat Akbar atas pertanyaannya. Terima kasih sahabat Akbar dan Uga. Sahabat Uga. Terima kasih sahabat Gede juga dan Akbar. Oke, kita lanjutin ke pamer selanjutnya ya teman-teman semuanya. Di sini ada Margareta. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Ya, mungkin fotonya bisa di-share screen terlebih dahulu. Terus tadi kita juga lihat ya foto dari teman-teman itu kebanyakan mengambil profil dari seseorang gitu ya, cukup menarik. Terus tapi aku ini lebih ke apa ya, kayak konsep sih. Jadi oke, fotonya udah di-share screen. Jadi ini tuh ada apa ya? Awalnya aku kenapa kepikiran buat ngambil konsep ini itu karena aku tuh waktu itu kepikiran kalau oh ya dulu tuh perempuan itu tuh banyak dikekang, terus akhirnya dia kurang dapet ruang buat dia berekspresi, bahkan kayak untuk perkembangan pola pikirnya perempuan itu tuh sangat dibatasi gitu. Jadi ketika contohnya aja waktu dulu tuh biasanya ya kalau di rumah tuh gini, misal kita pulang malam atau misal keluar gitu ya, keluar itu pasti mesti ibu aku atau bapak aku, mesti orang tua gitu pasti ngomong cah wedok ngono gila. Kenapa harus ada kata cah wedok? Padahal kan ya sama aja namanya bahaya kan, ya entah itu siapapun kan tetap aja namanya bahaya itu tetap ada gitu kan. Maksudnya nggak perlu perempuan, maksudnya bukan berarti kita perempuan terus kita nggak bisa jaga diri kita sehingga terus kita dikekang terus di dalam rumah, nggak bisa keluar, nggak bisa melakukan apa yang kita mau gitu, kayak gitu. Terus di awal itu tadi foto yang pertama tadi itu adalah perempuan lagi diem gitu, itu menggambarkan kalau perempuan itu tuh sendiri dengan bayangan dia. Jadi
dia tuh emang cuma bayangannya yang tahu apa yang dia lakuin, mesti yang paham gitu, yang lebih paham gitu, dibanding orang-orang lain yang kadang tuh nggak mendengarkan suara dari perempuan gitu. Terus bisa slide foto selanjutnya. Ini ada jeratan di tangan perempuan. Ini tuh apa ya namanya, kayak dulu perempuan itu udah dianggap sebagai makhluk yang lemah gitu ya, kebanyakan seperti itu. Terus kemudian malah hadir sebuah kekangan. Jadi adanya ikatan ini tuh adalah menggambarkan sebuah kekangan itu. Itu. Terus habis itu dilanjut atau selanjutnya. Ini kekangan itu malah menghadirkan sebuah apa ya, kurang berkembangnya pola pikir perempuan. Jadi dia hanya bisa diam, terus pengen berekspresi juga nggak bisa, bahkan pengen bekerja aja. Kadang kan kebanyakan perempuan itu di rumah gitu ya, terus nanti misalnya udah menikah atau apa, suaminya yang bekerja di luar. Padahal kan nggak semua perempuan itu hanya pengen di rumah aja gitu. Perempuan juga kan kadang ya pengen keluar, pengen misalnya mereka punya teman, bisa aja ketemu sama teman-temannya dan lain sebagainya gitu. Nah, terus habis itu selanjutnya, nah ini adalah potret misal apa namanya, ngelepas jeratan. Jadi tuh di apa ya, dari dulu perempuan terutama di Jawa itu kan ada, maksudnya budaya Jawa itu cenderung mengekang gitu ya ke perempuan. Jadi tuh perempuan terus berusaha buat ngelepas jeratan itu. Jadi makanya ini di foto ini aku gambarinnya perempuan itu lagi gigit buat usaha ngelepas tali itu. Itu tuh maksudnya dia perjuangan perempuan buat ngelepas sebuah kekangan yang ada di perempuan gitu, yang udah jadi stigma di masyarakat selama ini gitu. Terus foto selanjutnya mungkin, nah ini terus ketika apa namanya jeratan itu sudah lepas gitu, terus akhirnya perempuan itu bisa lebih berekspresi, bisa menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan. Terus selanjutnya, nah ini di sini sebenarnya aku pengen menggambarkan potret seorang wanita yang sedang bekerja. Jadi tuh di mana bekerja itu tuh sebenarnya perempuan itu bisa gitu loh. Kita bisa, kadang kan apa namanya, kalau dulu tuh laki-laki yang lebih diunggulkan gitu ya. Padahal belum apa ya, maksudnya terkadang juga perempuan itu kemampuannya bisa lebih tinggi gitu. Terkadang seperti itu kan, tetapi lebih diunggulkan pasti perempuan, laki-laki, maaf. Terus selanjutnya untuk potret ini itu saya tuh sebenarnya pengen menggambarkan ekspresi. Jadi dia bisa apa ya, seneng karena dia bisa bekerja, terus bisa mengenyam pendidikan gitu, bisa apa ya, pokoknya tuh kayak bebas gitu. Apa yang mereka mau mereka bisa. Jadi mereka bisa berusaha buat bahagia untuk dirinya sendiri gitu loh, nggak menggantung kepada orang lain, apalagi hanya menggantung kepada laki-laki misalnya seperti itu. Itu aja sih untuk yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya? Tanya aja, ayo. Bingung aku. Itu jatah MC buat ngomong itu ya? Oh iya, maaf Mbak. MC nggak bisa ngomong apa-apa. Siapa yang Gak apa-apa Mbak. Saya yang mau bertanya teman-teman semuanya. Ayo. Oh ya, aku ditanya. Masa nggak ada yang tanya? Ih, sumpah ini nggak ada yang penasaran apa sama cerita selanjutnya? Aku mau nanya. Aku mau nanya. Gini, kamu kan tadi menggambarkan orang yang terjerat itu dalam bentuk visualnya adalah orang tertali kan. Kenapa kamu ngambil visual itu? Padahal kan nggak cuma orang yang terkekang itu atau orang-orang yang terjerat sesuatu tuh pasti tali gitu. Terikat dalam tali gitu. Kenapa kamu lebih memvisualisasikan dengan tali? Kenapa tuh, Ti? Kenapa aku milih tali? Karena waktu itu ya menurut aku dengan adanya tali itu kan kayak apa ya, udah menggambarkan oh dia keikat gitu, ikatan gitu. Dan ikatan itu menggambarkan sebuah kekangan. Jadi
aku yang lebih kayak mudah untuk diterima gitu misalnya sama yang lihat atau ya misal penikmat karyanya gitu. Jadi itu lebih bisa jelasinnya lebih enak aja gitu menurut aku. Bisa lebih sampai gitu dengan ikatan itu gitu karena udah jelas gitu ikatan jeratan gitu. Karena waktu itu juga aku tuh tanya ke siapa ya, aku lupa. Tanya ke siapa? Pokoknya ada salah satu foto aku, terus aku tanya ke dia, coba ini judulnya apa aku gitu. Terus dia pas ngeliat foto itu, dia langsung paham. Berarti ya udah berarti apa yang aku mau sampaikan itu bisa sampai gitu. Waktu itu aku mikirnya gitu sih, Mbak. Oke. Kadang kan ada orang yang mengkonsep dengan kata kayak terkekang atau terjerat itu kayak di dalam sebuah pintu kaca, terus dia kayak tangannya keluar gini, terus kayak ada tulisannya help dan anything else yang mungkin lebih dramatis gitu ya. Oke. Thank you Tia sudah menjawab pertanyaanku. Mungkin Ya, teman-teman Saya. Ya, silakan. Saudara Akbar, sahabat Akbar ya. Izin bertanya, sahabat Uga dan sahabat Tia. Monggo sahabat. Ini kalau saya lihat temannya Mbak Tia di foto dengan dua outfit yang berbeda. Yang satu berhijab dan yang satu lagi nggak berhijab. Nah ini gimana cara Mbak Tia meyakinkan si temannya ini? Karena biasanya ini bukan aku maksud menstereotip atau gimana ya. Biasanya yang udah berhijab nggak mau difoto kalau tidak berhijab kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Akbar atas pertanyaannya. Itu untuk foto yang awal sama foto terakhir, yang awal itu nggak berhijab karena waktu itu aku bilang ke dia, ini fotonya konsepnya kamu diem merenung terus habis itu nunduk gitu, jadi mukanya dia nggak kelihatan gitu sebenarnya. Jadi dia waktu itu juga ya oke aja kalau misalnya nggak berhijab gitu. Awalnya emang dia pengen berhijab, tapi kemudian terus dia nggak ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Terus makanya pas waktu dimulai kaca, terus mulai kelihatan wajahnya, itu dia berhijab karena itu kelihatan wajahnya. Kalau yang pertama memang enggak gitu. Jadi ya gitu. Gimana, sudah menjawab atau belum, Akbar? Oke, terima kasih. Sudah. Alhamdulillah. Ya ini MC-nya sepertinya hilang ya. Halo sahabat Uga. Tidak hilang, saya mendengarkan. Oke. Sudah panik nih operatornya. Maaf sahabat. Oke, kita lanjut aja kali ya, karena masih ada beberapa panelis lainnya yang belum presentasi nih. Kita lanjut ke Miftara. Kok Miftara diem aja? Halo. Kok kamu nge-lag itu? Dengar suara saya? Dengar banget, tapi kenapa itu kamu diem? Ya? Oh, udah enggak. Udah. Diem lagi. Oh, udah enggak. Oke. Perkenalkan, nama saya Miftara. Jadi di sini saya mengambil judul perempuan dalam olahraga. Oke, langsung aja ya. Di sini saya ngefoto teman saya, namanya Anissa Nabila. Dia tuh atlet panahan perempuan yang berasal dari Karangpandan, Karanganyar. Dia tuh memiliki hobi panahan sejak di bangku SMP. Dan saat itu juga dia tuh hanya sedikit perempuan yang mengikuti cabang olahraga ini. Bahkan di sekolahnya pun tidak ada kegiatan ekstrakurikuler ini. Meskipun seperti itu, dia tuh tetap percaya diri dan tidak minder karena dia tuh ingin membuktikan bahwa dia tuh bisa melakukannya hingga mencapai prestasi gitu. Menurutnya untuk mengasah kemampuannya itu harus mengikuti latihan rutin, fokus, dan disiplin.
dengan kerja kerasnya itu akhirnya dia berhasil dan menjuarai berbagai perlombaan di kabupaten dan provinsi seperti itu. Dengan adanya prestasi itu, akhirnya di sekolahnya pun dibuka kegiatan ekstrakurikulernya. Jadi bisa disebut dia tuh sebagai pencetus adanya ekstrakurikuler itu di SMP-nya seperti itu. Slide-nya udah belum? Fotonya coba di slide. Ya, itu medalinya dari provinsi dan kabupaten. Oke, langsung penutupnya aja ya. Jadi dari sini tuh kita bisa melihat bahwa perempuan pun juga bisa menjadi hebat dan berprestasi, sehingga pandangan bahwa perempuan itu lemah mulai terhapuskan. Gitu. Jadi mengapa saya mengambil judul perempuan dalam olahraga ini? Intinya menceritakan bagaimana kontribusi perempuan dalam bidang olahraga. Seperti itu. Ya cukup sih, makasih. Udah Mbak Uga. Halo sahabat, maaf. Oke, ada yang ingin bertanya teman-teman? Aku. Boleh sekali sahabat Akbar. Oke, sahabat Miftara, saya izin bertanya. Silakan. Ini kan Miftara motret dengan apa ya, busur dan panah ya. Nah ini kenapa Miftara nggak apa ya, motret pas apa namanya, pas busurnya dilepaskan? Kayaknya lebih seru. Apa karena emang bahaya atau gimana? Iya. Oke, saya jawab. Oke. Jadi langsung aja ya. Jadi di sana tuh ya, langsung. yang lepasin ada bapak-bapak lagi ini rumput sih, lagi menata rumput. Jadi bahaya, berarti emang bahaya ya ini. Iya. Oke. Takutnya gitu. Soalnya dulu dia tuh pernah nembak kambing, nggak sengaja. Astaga. Iya, jadi lucu ini semua. Lagi latihan mana kena kambingnya orang. Iya bener. Nggak jadi akikoh nanti. Itu sambil berburu sahabat Akbar. Oke. Siap. Terima kasih Miftara dan sahabat Uga. Oke, sama-sama. Kata gede kasihan kambingnya. Iya, saya juga. Itu pulang-pulang langsung diguling sama sate. Oke. Masih ada yang ingin bertanya nggak sahabat? Gimana? Berarti tidak ada. Kita lanjutkan saja. Oh iya, siap. Sembarangan. Oke. Lanjut ke Adit. Kepada saudara dan sahabat Adit, dipersilahkan waktunya. Halo. Coba on cam dong biar gantengnya kelihatan. Wah, oh my god. Siapa itu? Di mana kita? Oke. Oke, silakan nanti presentasi. Parah. Indito. Oke. Perkenalkan, namaku Aditya Priyatna Darmawan, bisa dipanggil Adit. Aku FVC angkatan 18. Nah, di sini aku ngangkat konsep tentang perempuan itu selalu cantik dengan berbagai penampilan sekalipun. Jadi judulnya sama, perempuan selalu cantik gitu kan. Jadi walaupun dia pakai baju, ide ini tercetus karena
kan pertama apa ya, bingung nih, enaknya mau ngangkat konsep apa gitu kan. Terus akhirnya beberapa teman-temanku ngangkat ini aja dia, terus aku pikir, terus akhirnya boleh sih, boleh nih, sesuai lah. Aku juga yang pernah dengar gini kayak bentar ganti baju dulu kalau bisa mau diajak pergi nih, padahal cuman ke depan atau kemana, bentar ganti baju dulu, aku nggak pede kalau pakai ini. Atau ada yang kayak apa ya, Maido gitu kan, kayak lu pakai baju itu nggak cocok gitu kan, tampang lu kayak gitu pakai baju begituan misal gitu. Khususnya kayak pakai baju yang lebih tertutup lah kayak gitu kan. Jadi kayak itu tuh kayak bikin nggak pede perempuan gitu, bikin nggak merasa percaya diri karena penampilannya yang nggak biasanya gitu. Jadi perempuan itu selalu cantik karena itu gitu. Gitu aja sih. Terus ini itu tag-nya itu sih kayak cuman lebih kayak pas foto ya jatuhnya, kayak cuman aku foto berbagai penampilan, udah deh tinggal store gitu aja. Gitu aja, singkat aja. Oke, sahabat Adit. Iya, sahabat juga. Ini temanya apa sih namanya, bisa dibilang simple tapi tuh ya emang beneran kayak gitu loh. Seorang perempuan kadang tuh suka dikatain kayak, kamu kok gendut gak cocok pakai baju kayak gitu, padahal dia nyaman-nyaman aja sama apa yang dia pakai gitu sih, menurutku loh ya. Iya. Sangat-sangat ini sih menggambarkan seorang wanita yang kadang dipandang seperti itu ya. Iya, gitu. Iya. Sebenarnya enggak, Adit, gini aku mau nanya. Gimana sih kamu bisa, maksudnya itu kan ganti-ganti baju kan? Itu di tag dalam sekali tag atau nunggu mbaknya itu kayak, Dit, aku udah ganti baju nih, hari ini aku pakai baju ini, foto dong. Atau di hari itu dia bawa baju banyak langsung, terus kayaknya sih tak foto. Apa gimana nih, Dit? Itu itu ya aku ngomong ke dia, aku mau foto begini-gini, jadi kayak cuman kayak pas foto lah modelnya, terus cuman ganti-ganti baju aja penampilan, emang tujuan fotoku cuman gitu doang gitu kan. Terus akhirnya ya udah cuman dia bawa baju banyak, habis itu setiap foto tag oke, foto ini bagus, habis itu ganti baju lagi, aku tunggu, terus pakai baju lainnya, ganti lagi, aku tunggu gitu sih, gitu doang. Wah, mbaknya effortnya gede ya. Kalau aku jadi mbaknya nggak mau baju banyak. Terus di foto gitu, kayak disuruh gonta-ganti. Tapi mbaknya keren sih, mbaknya juga keren. Kamu juga keren, Dik. Mungkin ada yang mau tanya, teman-teman? Iya, malah dianya itu kayak itu apa? Kayak dianya tuh malah, ini udah bagus belum? Udah, coba lihat fotonya. Udah bagus belum? Kalau belum, tag lagi gitu kan, nawarin lah. Tapi dia juga effort sih malah. Ya, bagus lah kayak gitu kan. Siapa sih Dit sebenarnya, Dit? You know lah, siapa lah. Oh iya, benar. Oke, mungkin ada yang mau tanya nggak sama fotonya Adit nih? Aku kan udah nanya nih dari tadi nih, ayolah. Gede nih nanya, Dek. Nanya, Dek. Gede nanya tentang fotonya Adit nih. Mantap. Ada ya udah. Kok menyerah? Nggak apa-apa, malah bagus. Gue malah bagus, gimana sih? Yaudah, mungkin belum aja kali ya, Dit. Ada yang nanya, mungkin Tun bakal ada yang nanya, mungkin lewat Instagram atau sosial media lain. Oke. Selanjutnya ada siapa, Ti? Selanjutnya, Ti? Terima kasih. Udah cukup, Mbak. Oh, udah tau. Wah, mantap. Waduh. Ternyata saya pamungkas. Bagus. The only one, asik. Oke, teman-teman semuanya. Karena berhubung nih,
semua pameris udah dibilang udah mempresentasikan nih karya-karyanya dan udah mau cerita pengalaman dan kilas balik dari cara pengambilan fotonya gitu maksudnya. Makasih juga teman-teman yang sudah bertahan nih di sini. Ada banyak banget yang masih bertahan buat mengikuti acara dari awal sampai akhir, dan semoga dari presentasi teman-teman tadi dan cerita teman-teman tadi bisa sedikit menambah ilmu teman-teman atau dapat cerita atau pengalaman dari teman-teman pameris kayak gitu. Aku sebagai pembawa acara maaf kalau misalnya ada tutur kata yang kurang berkenan atau perilaku yang kurang berkenan. Berhubung sudah malam, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan berdoa juga. Menurut bacaan masing-masing berdoa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih teman-teman semuanya dari UGA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Uga. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Uga dan teman yang sudah hadir. Materi. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. La haula wala quwata illa billahil azim. Terima kasih Mas Henry.